Tahukah kamu apa itu sistem pernafasan manusia? Sistem pernapasan manusia adalah kumpulan organ yang memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida darah. Fungsinya meliputi penyediaan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan perlindungan diri zat asing. Sistem pernafasan terdiri dari organ pernafasan atas dan bawah. Baik, setelah itu kita akan membahas pernafasan bagian atas. Pernafasan bagian atas terdiri dari 1. Hidung, 2. Sinus, 3. Adenoid, 4. Tonsil, 5. Pharynx, 6. Epiglottis. 1. Hidung. Hidung adalah pintu utama masuk dan keluar udara. Dengan rambut halus yang menyaring kotoran, mulut digunakan saat perlu lebih banyak udara, seperti saat berolahraga atau saat hidung tersumbat. 2. Sinus. Sinus adalah rongga udara di tengkorak yang mengatur suhu dan kelembaban udara yang Anda hirup melalui hidung. 2. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening di tenggorokan yang menyaring benda asing dan memproduksi sel limfosit untuk melawan infeksi. 4. Tonsil. Tonsil adalah nama lain untuk amandel, yaitu kelenjar getah bening di dinding faring manusia, meskipun bukan bagian kunci dari sistem pernapasan atau kekebalan tubuh. Jika terinfeksi dan meradang, amandel dapat diangkat melalui operasi medis. 5. Pharynx. Pharynx adalah saluran yang menghubungkan mulut dan hidung dengan trakea, bagian penting dalam sistem pernapasan manusia, untuk mengalirkan udara ke dalam trakea. Epiglottis adalah lipatan daun berada di atas kotak suara yang membantu kita bernapas. Saat makan, epiglottis menutup untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pernafasan bagian bawah. Laring adalah tempat di mana pita suara berada, berlokasi di bawah faring yang membagi menjadi trakea dan kerongkongan. Pita suara membuka saat bernapas dan menutup untuk menciptakan suara melalui getaran saat udara mengalir melalui mereka. 2. Trakea batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga vital yang menghubungkan laring ke paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan terbagi menjadi 2 bronkus, satu untuk setiap paru-paru. Trakea mengalirkan udara ke dan dari paru-paru. 3. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru sambil memberikan struktur rongga dani. Tulang rusuk bergerak, mengembang, dan menyusut seiring pernapasan untuk membantu fungsi paru-paru. 4. Paru-paru. Paru-paru adalah organ di dalam dada yang menampung udara oksigen dan mengirimkannya ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 5. Pleura. Pleura adalah lapisan tipis yang melapisi paru-paru, berfungsi sebagai pelumas, memungkinkan ekspansi dan kontraksi paru-paru saat bernapas, serta memisahkan paru-paru dari dinding dada. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang mengarahkan udara ke alveoli dan mengatur aliran udara saat bernapas. 7. Alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung kecil di ujung bronkiolus di paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mereka dilapisi oleh kapiler pembuluh darah yang membantu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini penting dalam pernapasan man. 8.
tabung bronkial. Silia di tabung bronkial, paru-paru, dan hidung adalah rambut-rambut kecil yang bergerak, membantu mengangkut lendir keluar tenggorokan. Fungsi lendir adalah menjebak debu, kuman, dan benda asing agar tidak masuk ke paru-paru. Batuk juga membantu mencegah benda asing masuk ke paru-paru. 9. Diafragma. Diafragma adalah otot pemisah dada dan perut yang bergerak saat pernapasan, membantu menarik udara dan memperluas paru-paru. Setelah itu kita akan membahas cara kerja paru-paru. Sistem pernapasan manusia bekerja dengan menghirup udara melalui hidung atau mulut, di mana udara melewati tenggorokan ke trakea. Saluran pernafasan trakea bercabang menjadi bronki yang menuju paru-paru. Di paru-paru, udara mencapai alveoli, tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan darah melalui kapiler. Selama pernapasan, diafragma berkontraksi, turun, dan memperluas rongga dada, sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Ketika diafragma berelaksasi, udara dikeluarkan. Selama proses ini, silia di bronki dan paru-paru membantu membersihkan lendir dan partikel asin. Oksigen diserap oleh darah dan dibawa ke sel-sel tubuh. Sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh dibawa kembali ke paru-paru dan dikeluarkan saat bernapas. Ini adalah cara sistem pernapasan manusia memastikan suplai oksigen yang cukup untuk fungsi tubuh dan menghilangkan karbon dioksida yang berlebih. Baik, setelah kita membahas cara kerja pernafasan manusia, lalu kita akan membahas penyakit yang menyerang sistem respirasi. Penyakit yang menyerang sistem respirasi. Organ-organ yang terdapat dalam sistem pernapasan berperan penting dalam menangkap dan mengalirkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, fungsi sistem respirasi pun dapat terganggu akibat udara yang dihirup, apalagi jika udara tersebut mengandung kuman penyakit. Ancaman penyakit tak hanya datang dari luar sistem pernapasan. Beberapa gangguan pernapasan juga dapat berasal dari sistem pernapasan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang umum menyerang sistem pernapasan. 1. Pilek. 2. Influenza flu. 3. Asma. 4. Pneumonia. 5. Tuberkulosis. 6. Bronkitis. 7. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan dari saya tentang sistem pernafasan manusia. Saya akhiri walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.